biayanya, sehingga kita masih sempat melaksanakan pembelajaran seperti sebelumnya. Baik, sebelum kita melangkah ke materi, saya mau tanyakan kabar adik-adik semua. Apa kabar nih? Baik enggak atau ada yang lagi gimana? Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Baiklah, sebelum kita melangkah ke materi atau kita memulai pembelajaran, ada baiknya adik-adik semua terlebih dahulu membaca doa. Saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin temannya. Baiklah, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak seraya berdoa kepada Allah agar pelajaran kita pada hari ini mendapatkan berkah dan mudah untuk masuk dalam otak kita. Doa dimulai. Doa selesai. Oke adik-adik, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya saya mengaksir dulu ya. Dengarkan namanya. Iwana N. Hadir Bu. Rizka. Hadir Bu. Farhan. Hadir Bu. Siti Aminah. Hadir. Ilmitul Amalia. Hadir Bu. Maya Sari. Hadir Bu. Suljalali Syukuri. Hadir Bu. Zulkarnain. Hadir. Nur Iza. Hadir Kak. Ahmad Muhammad Nurmawlan Hanif. Hadir Kak. Oke, hadir semua ya. Ya Kak. Ya Kak. Nah, adik-adik, kira-kira ada yang masih ingat materi apa yang kita pelajari pekan lalu? Saya Bu. Coba satu orang. Jadi pelajaran pekan lalu itu adalah metabolisme. Nah, kira-kira ada yang tahu atau ada yang masih ingat apa sih itu metabolisme? Saya Bu. Oke, silahkan ini. Baik, jadi metabolisme ini merupakan proses kimia yang terjadi di dalam tubuh untuk mengubah makanan serta minuman menjadi energi. Benar sekali, benar. Nah, baik adik-adik, kira-kira ada yang pernah mendengar istilah gen, DNA, dan kromosom? Kira-kira ada yang bisa menjelaskan atau menjawab apa sih itu gen, DNA, dan kromosom? Silakan, gimana? Menurut saya, DNA itu merupakan asam nukleat yang menentukan pewarisan sifat. Ya, betul sekali. Selanjutnya, Naim, silakan. Kalau saya Bu, gen itu adalah pembawa sifat. Ya, benar sekali, gen adalah pembawa sifat. Selanjutnya, Ilmitul Amalia. Baik, terakhir yakni kromosom, yang mana kromosom ini merupakan pembawa materi genetik yang ada di dalam inti sel. Ya, betul sekali. Apa betul semua? Nah, baik adik-adik, seperti dari penjelasan teman-teman kalian sebelumnya, tentu saja hari ini kita akan mempelajari tentang gen, DNA, dan kromosom, di mana DNA itu merupakan molekul pewarisan sifat, sedangkan gen itu sendiri menentukan sifat pada makhluk hidup. Nah, sedangkan kromosom merupakan pembawa sifat keturunan pada makhluk hidup. Sebelum kita melangkah kepada pembelajaran, terlebih dahulu kalian harus mengetahui apa sih tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Nah, di mana kalian itu diharapkan untuk mampu untuk menganalisis serta menguraikan fungsi dan struktur DNA, gen, dan kromosom itu sendiri. Mengerti? Mengerti. Oke, baik. Jadi di sini saya akan membagi kalian ke dalam 5 kelompok, di mana 5 kelompok itu kalian terdiri sebanyak 2 orang. Nah, di sini kalian akan diminta untuk membuat mind mapping, di mana sumber literaturnya itu nanti saya akan bagikan buku paket. Mengerti? Untuk pembagian kelompoknya bisa mungkin berdasarkan teman diri sendiri ya. Jadi untuk adik proposal yang bergabung kepada
Kelompok 5. Ya, dipersilakan kepada kelompok 5 untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya sendiri atas nama Nur Izza dan rekan saya Siti Aminah. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai terkhusus kromosom. Nah, kromosom itu terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu kroma dan soma. Nah, kromosom ini adalah sebuah molekul DNA panjang yang mengandung sebagian atau seluruh materi genetik suatu organisme. Nah, adapun fungsi dari kromosom itu sendiri yaitu tempat penyimpanan materi genetik, penentuan jenis kelamin, dan juga berperan dalam pembentukan sel. Selanjutnya, bagian-bagian kromosom itu terdiri dari 5. Yang pertama, kromonema, yang kedua, kromomer, yang ketiga, sentromer, dan yang keempat itu tempat pembentukan nukleus, dan yang terakhir itu telomer. Nah, mungkin itu yang sempat kami sampaikan dari kelompok 5. Sekian, jika ada pertanyaan silahkan. Oke, baik anak-anak, itulah tadi presentasi dari kelompok 5, presentasi dari teman-teman kalian. Mungkin ada yang ingin bertanya? Silahkan. Ibu. Ya, dipersilakan kepada Rizka. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi pemateri telah menjelaskan 5 bagian kromosom. Bisakah pemateri menjelaskan bagian-bagian kromosom itu sendiri? Mungkin saja. Terima kasih. Nah, itulah tadi pertanyaan dari teman kalian di mana menanyakan tentang bagian-bagian dari kromosom itu sendiri. Nah, silahkan pemateri menjawab pertanyaan temannya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin pertanyaan dari saudari Rizka akan dijawab oleh rekan saya. Ya, silakan Aminah. Baik, untuk pertanyaan Rizka tadi mengenai bagian kromosom, jadi kromosom itu terdiri dari 5 bagian. Yang pertama itu ada kromonema, yang mana kromonema ini merupakan pita spiral yang terdapat penebalan. Yang kedua ada kromomer, di mana kromomer ini ada penebalan pada bagian kromonema. Yang ketiga ada sentromer, yang mana bagian kromosom ini menyempit dan tampak lebih terang daripada bagian yang lain. Yang keempat ada lakukan kedua, di mana lakukan kedua ini merupakan tempat pembentukan dari nukleus. Dan yang terakhir ada telomer.
Jadi menurut saya kesimpulan dari materi pada hari ini yang pertama itu adalah kromosom merupakan salah satu organel yang dapat ditemukan pada inti sel yang dimiliki oleh makhluk hidup, baik itu hewan atau tumbuhan. Di mana dalam kromosom ini jika kita mengurainya menjadi lebih kecil, maka kita akan menemukan sebuah ikatan berpilin yang dikatakan sebagaimana dikatakan bahwasanya ini merupakan pilihan dari DNA. Di mana jika kita mengamati DNA secara seksama, maka kita akan menemui yang namanya kumpulan dari ikatan asam amino. Dan dalam DNA kita dapat menemukan gen, di mana gen ini merupakan salah satu pewaris sifat dalam makhluk hidup atau pemberi sebuah sifat yang dimiliki oleh makhluk hidup. Sekian, terima kasih. Nah, adik-adik, itulah tadi kesimpulan dari teman kalian. Mungkin bisa diberikan aplaus untuk temannya. Baik adik-adik, kesimpulan dari teman kalian sangat luar biasa. Di sini kakak akan memperkuat dari materi yang kita pelajari hari ini, di mana konsep yang benar dari hubungan gen, DNA dan kromosom itu sendiri, di mana gen merupakan bagian dari DNA karena segmen DNA membentuk gen. Kemudian gen-gen terangkai membentuk kromosom. Nah, kromosom eukariot terdiri dari DNA yang terangkai secara berhubungan, membentuk spiral dan berasosiasi dengan protein. Nah, itulah tadi tambahan penguatan materi dari kakak. Selanjutnya kakak akan memberikan tugas menyangkut materi hari ini. Jadi untuk tugas selanjutnya saya akan share ke grup kalian ya. Jadi alhamdulillahirobbilalamin, kita telah sampai di penghujung kegiatan, penghujung pembelajaran. Ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini diberkahi oleh Allah, diberi keridhaan, dan ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Silakan kepada ketua kelas memimpin teman-temannya untuk berdoa. Baiklah, sebelum kita kembali ke rumah masing-masing, dan semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat